Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dewi dari Prodi Manajemen Kelas Khusus. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Langsung saja kita ke slide yang berikutnya. Pertama, pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam, maupun investasi. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta sepenuhnya adalah milik Allah, sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu juga Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan maisyir, gharar, haram, zalim, ikhtikar, dan riba. Prinsip ekonomi Islam melarang maisyir. Maisyir adalah suatu tindakan perjudian yang berarti seseorang ingin mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah atau suatu pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi dengan cara merugikan pihak lain. Yang B, larangan gharar. Gharar yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain, di mana dalam transaksi terdapat unsur-unsur tersembunyi yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan. Gharar berakibat sangat buruk, yaitu menimbulkan kebencian pada pihak yang berinteraksi. C. Larangan melakukan hal haram. Haram yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu zat atau benda yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi karena dilarang oleh Allah, baik dari barang itu sendiri maupun cara memperolehnya. Larangan zalim yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu, karena dalam Islam transaksi yang dilakukan harus atas dasar saling ridho, maka Islam tidak membenarkan hal ini. Larangan ikhtikar yaitu suatu kegiatan penimbunan barang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menahan suatu barang dalam suatu keadaan dan akan menjualnya kembali pada saat harga sedang melonjak. Yang terakhir, larangan riba yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan biasanya dalam utang piutang, yaitu dalam bentuk bunga. Islam tidak membenarkan riba dalam bentuk apapun, walaupun keduanya sama-sama rela, kecuali dalam bentuk bonus atau bentuk terima kasih peminjam kepada yang meminjami. Ciri-ciri ekonomi Islam. Walaupun belum ada negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh, bahkan di negara Arab yang dimana Islam diturunkan di negara tersebut, mereka belum menerapkan seutuhnya. Akan tetapi, ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang menyempurnakan sistem ekonomi lainnya, yaitu komando dan liberal. Berikut ini merupakan ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu hak individu diakui namun diberi batasan, hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak atau doruriyah. Asas-asas ekonomi Islam. Yang pertama, al-milkiyah. Yang kedua, tasarruf fil milkiyah. Yang ketiga, tauzul sawah bainan nas. Yang kelima, pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil kebijakan. Yang A, pendekatan menolak, negation. Maksudnya bahwa tidak semua paradigma ekonomi konvensional bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Sebagian paradigma ekonomi konvensional, bahkan mungkin bagian yang paling fundamental, harus
ditolak dan tidak bisa dikompromikan dengan ajaran Islam. Yang B. Pendekatan memadukan. Selain menolak yang tidak sesuai, Islam juga mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem lain. Ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam meski diterima oleh ekonomi Islam, karena integralisme merupakan salah satu unsur dari Islamisasi. Yang C. Pendekatan menambah nilai. Ekonomi Islam mampu memberikan nilai tambah yang baru dan memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Yang keenam, ilmu ekonomi Islam versus ilmu ekonomi modern. Ilmu ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan ekonomi modern lebih dipengaruhi oleh kepentingan individu. Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan dilakukan melalui pertukaran terpadu yang berlandaskan etika Islami, serta melibatkan kekuatan pasar dan non-pasar. Sementara itu, ekonomi modern mengandalkan kekuatan pasar untuk pertukaran. Ekonomi modern memandang kesejahteraan individu sebagai peningkatan konsumsi komoditas dan jasa, sedangkan ekonomi Islam memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan mengalokasikan sumber daya secara adil, tanpa merugikan orang lain sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Ilmu ekonomi Islam menekankan mencari nafkah yang halal terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Tujuan ekonomi Islam menurut Capra yang dikutip dari pendapat Al-Ghazali adalah merealisasikan maqasid syariah, yakni tercapainya kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap yang pertama agama, yang kedua diri, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, yang kelima harta benda. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.